Ego is the Enemy oleh Ryan Holiday. Bagian 1, poin kedua. Bicara, bicara, bicara. Dalam kampanye terkenalnya untuk Gubernur California pada tahun 1934, penulis dan aktivis Afton Sinclair mengambil langkah yang tidak biasa. Sebelum pemilihan, dia mempublikasikan buku pendek berjudul I, Governor of California and How I Ended Poverty, yang menggarisbawahi dalam masa lalu mengenai kebijakan brilian yang dia lakukan sebagai gubernur, jabatan yang belum dia menangkan. Itu merupakan langkah tidak biasa dari kampanye yang tidak biasa, dengan tujuan meningkatkan aset terbaik Sinclair sebagai penulis. Ia tahu ia dapat berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara yang orang lain tidak bisa. Sekarang, kampanye Sinclair selalu menjadi kampanye panjang dan jarang yang bagus. Akan tetapi, pada saat itu beberapa pengamat menyadari dengan segera efek yang dimiliki pada kampanye Sinclair, bukan pada para pemilih, melainkan pada diri Sinclair sendiri. Seperti surat yang ditulis Carey McWilliams tentang kampanye teman calon gubernurnya yang semakin buruk itu. Afton bukan hanya menyadari bahwa ia akan kalah, melainkan juga terlihat seperti kehilangan minat pada kampanye. Dalam imajinasinya yang jelas, dia telah bertindak sebagai "saya gubernur California". Jadi mengapa menyibukkan diri untuk melakukannya di dunia nyata? Bukunya berhasil dinobatkan sebagai buku terlaris, tapi tidak dengan kampanyenya. Sinclair kalah sekitar 1/4 juta suara. Ia benar-benar hancur dalam apa yang disebut sebagai pemilihan modern pertama. Sangat jelas apa yang terjadi. Perkataannya satu langkah lebih maju dibanding kampanyenya, dan keinginan untuk menjembatani jurang tersebut hancur. Kebanyakan politisi tidak menulis buku seperti itu, tetapi mereka satu langkah lebih maju dari diri mereka juga. Ia adalah godaan yang ada dalam diri setiap orang, untuk lebih banyak berbicara dan tidak mewujudkannya dengan tindakan apapun. Kolom "Apa yang Anda pikirkan?" dalam Facebook bertanya. Sementara itu, Twitter menyarankan untuk buatlah kicauan baru. Ruang kosong meminta untuk diisi dengan pikiran, foto, atau cerita. Dengan apa yang akan kita lakukan, dengan apa yang seharusnya dan semestinya terjadi, apa yang kita harapkan akan terwujud, teknologi meminta Anda, mendorong Anda, membujuk Anda berbicara. Secara umum, apa yang kita bagikan lewat media sosial hampir semuanya positif, cenderung mengatakan, "Mari saya beritahu seberapa baik manfaat semua ini. Lihatlah betapa hebatnya saya." Jarang yang mengandung kebenaran seperti, "Saya takut. Saya berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Saya tidak mengerti." Pada setiap awal perjalanan, kita bersemangat sekaligus gugup. Kita kemudian mencari cara dari luar untuk membuat diri kita nyaman, ketimbang mencarinya dari dalam diri sendiri. Ada sisi lemah dalam diri kita, yang tidak buruk juga sebenarnya, tetapi pada akhirnya masih ingin mendapatkan penghargaan dan perhatian dari publik ketika kita telah melakukannya. Sisi itulah yang kita sebut ego. Penulis dan mantan blogger Gawker, Emily Gould, seorang Hannah Arendt, dunia nyata jika dia benar-benar nyata, menyadari hal ini setelah 2 tahun berusaha menerbitkan novelnya. Meskipun dia memiliki kontrak buku senilai 6 figur, dia terhenti. Kenapa? Dia terlalu sibuk menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Itulah alasannya. Faktanya, saya benar-benar tidak dapat mengingat hal lain yang saya lakukan pada tahun 2010. Saya bermain Tumblr, Twitter, dan terus memperhatikan lini masa di media sosial saya. Memang tidak menghasilkan uang, namun terasa seperti saya sedang bekerja. Saya menilai sifat saya sendiri dalam beberapa cara. Saya membangun merek saya sendiri. Ngeblog merupakan kegiatan kreatif, bahkan menampilkan tulisan dengan cara menayangkan kembali unggahan orang lain adalah kegiatan yang kreatif. Jika Anda berpikir sempit, hal ini juga merupakan satu-satunya pekerjaan kreatif yang saya lakukan. Dengan kata lain,
Dia melakukan apa yang sering kita lakukan saat sedang merasa takut atau kewalahan dengan banyak proyek. Ia melakukan segala hal kecuali fokus pada proyeknya. Novel yang seharusnya dia kerjakan malah terhenti selama 1 tahun. Lebih mudah untuk berbicara tentang menulis, melakukan hal menyenangkan yang berhubungan dengan seni, kreativitas, dan literatur, dibandingkan untuk berkomitmen pada kegiatannya. Bukan hanya dia seorang yang mengalaminya. Seseorang bahkan baru saja menerbitkan buku berjudul Working on My Novel, yang berisi unggahan media sosial para penulis yang jelas-jelas tidak mengerjakan novelnya. Menulis seperti banyak kegiatan kreatif lainnya sangatlah sulit. Duduk, memandang, kesal terhadap diri sendiri, kesal terhadap materi karena rasanya tidak terlihat cukup baik, dan Anda tidak terlihat cukup baik. Padahal, banyak usaha keras yang kita ambil dengan penuh perjuangan, entah itu melakukan coding untuk sebuah perusahaan rintisan baru atau untuk menguasai barang-barang kerajinan. Namun bicara selalu mudah. Kita sering menganggap diam adalah tanda dari kelemahan, bahwa diabaikan sama seperti mati, dan untuk ego, ini adalah benar. Jadi, kita terus-menerus berbicara seolah itu adalah nyawa kita. Pada kenyataannya, diam adalah kekuatan, terutama dalam bagian awal setiap perjalanan, seperti yang diperlihatkan seorang filsuf bernama Kierkegaard. Sebuah gosip memperkirakan perkataan sebenarnya, dan dengan mengucapkannya, apa yang masih dalam pikiran melemahkan aksi nyatanya. Dan itulah yang berbahaya dari berbicara. Setiap orang dapat berbicara tentang dirinya, bahkan seorang anak kecil pun paham cara bergosip dan kasakusuk. Begitu juga dengan orang-orang di bagian penjualan. Lantas apa yang sulit ditemui? Diam. Kemampuan untuk tetap menjaga diri Anda di luar perbincangan dan hidup tanpa validasi. Diam adalah waktu jeda dari orang yang percaya diri dan orang yang kuat. Sherman memiliki peraturan yang baik yang dia coba amati. Jangan pernah membenarkan apa yang Anda pikirkan atau lakukan sampai pada saatnya Anda memang harus melakukannya. Mungkin setelah beberapa saat, akan ada alasan lebih baik yang akan muncul di pikiran Anda. Pemain bisbol dan rugby hebat Bo Jackson berhasil mendapatkan 2 hal yang dia inginkan sebagai atlet di Auburn: memenangkan piala Heisman atau piala penghargaan kepada pemain rugby terbaik di tingkat Universitas Amerika Serikat, dan dipilih pertama dalam daftar pemain di pertandingan final rugby. Anda tahu siapa yang dia beritahu? Tidak ada, kecuali pacarnya. Fleksibilitas strategi bukan hanya keuntungan dari diam ketika semua orang berbicara. Hal ini juga berpengaruh pada sisi psikologis. Penyair Hesiod memiliki ini dalam pikirannya ketika dia mengatakan, harta terbaik manusia adalah lidah yang cermat. Berbicara menghabiskan energi kita. Berbicara dan berbuat mengambil sumber daya yang sama. Penelitian menunjukkan meski visualisasi tujuan penting, setelah beberapa saat, pikiran kita mulai bingung dan menganggapnya sebagai proses sebenarnya. Sama halnya dengan verbalisasi, bahkan berkata dengan keras kepada diri sendiri ketika melewati rintangan telah menunjukkan adanya penurunan pengetahuan dan inovasi secara signifikan. Setelah menghabiskan banyak waktu berpikir, menjelaskan, dan berbicara tentang pekerjaan, kita sebentar lagi akan menyelesaikannya, atau lebih buruknya, ketika situasi menjadi sulit. Kita merasa boleh mengabaikan proyek yang kita kerjakan karena merasa telah memberikan apa yang kita sanggup, walaupun sebenarnya kita bahkan belum melakukannya. Semakin sulit suatu pekerjaan, semakin tidak menentu hasilnya. Semakin sering kita berbicara dan kita akan semakin jauh dari keadaan aktual. Berbicara dapat menguras energi yang sangat dibutuhkan untuk mengalahkan apa yang Stephen Freshfield anggap sebagai penahan. Rintangan yang berdiri antara kita dan ekspresi kreatif. Kesuksesan membutuhkan 100% usaha kita, dan berbicara menyaring sebagian dari usaha itu sebelum kita dapat menggunakannya. Banyak dari kita jatuh dalam godaan ini, terutama ketika kita merasa dikalahkan dan stres atau ketika banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Pada tahap membangun diri, rintangan akan menjadi sumber konstan ketidaknyamanan. Berbicara, mendengarkan kita berbicara,
tampil untuk penonton hampir terasa seperti terapi. Saya baru saja menghabiskan waktu selama 4 jam untuk berbicara tentang hal ini. Tidakkah itu terhitung untuk sesuatu? Jawabannya adalah tidak. Melakukan pekerjaan hebat adalah kerja keras. Hal ini menguras energi, menghancurkan moral, dan menakutkan tidak selalu. Akan tetapi bisa terasa seperti ini ketika kita berada jauh di dalamnya. Kita berbicara untuk mengisi kekosongan dan ketidakpastian. Kekosongan. Marlon Brando, seorang aktor, pernah berkata, sangatlah menakutkan bagi banyak orang. Hal ini hampir seperti kita diserang oleh keheningan atau berhadapan oleh sepi. Terutama jika kita telah mengizinkan ego untuk membohongi diri selama bertahun-tahun. Hal yang sangat merusak untuk satu alasan. Pekerjaan dan seni terhebat datang dari hasil pergulatan dan menghadapi kekosongan, bukan berupaya mengusirnya. Pertanyaannya, ketika dihadapkan pada tantangan tertentu, entah itu merupakan riset di bidang baru, memulai bisnis, memproduksi film, mencari mentor, atau menghadapi perkara penting, apakah Anda mencari kenyamanan dengan berbicara atau menghadapi kesulitan itu secara langsung? Coba pikirkan, suara dari suatu generasi tidak memanggil mereka sendiri dengan sebutan itu. Faktanya, ketika berpikir tentang ini, Anda akan sadar betapa kecilnya suara ini berbicara. Suara ini adalah lagu. Suara ini adalah pidato. Suara ini adalah buku. Volume dari pekerjaan mungkin ringan, tapi apa yang ada di dalamnya sangatlah terkonsentrasi dan sangat berdampak. Mereka bekerja dengan tenang di sudut ruangan. Mereka mengubah tenaga mereka menjadi sebuah produk dan bahkan menjadi keheningan. Mereka mengacuhkan godaan untuk mencari pengakuan sebelum mereka bertindak. Mereka tidak berbicara banyak atau memedulikan perasaan orang lain di luar sana dan menikmati sorotan yang ada. Sepertinya menjadi hal baik pada akhirnya. Mereka terlalu sibuk bekerja untuk melakukan hal lain. Ketika mereka berbicara, hal ini diperoleh. Hubungan antara pekerjaan dan berbicara adalah saling membunuh satu sama lain. Biarkan mereka memukul punggung satu sama lain ketika Anda berada di dalam laboratorium atau pada gym atau ketika jogging. Sumbatlah lubang itu, lubang yang tepat berada di tengah wajah Anda, yang dapat menguras tenaga vital hidup Anda. Lihatlah apa yang akan terjadi, lihatlah akan menjadi sebaik apa nantinya.